Oke ya teman-teman, kita ketemu lagi di channel saya. Teman-teman, di sini saya tidak akan melakukan praktek ya teman-teman, tapi saya di sini akan memberikan teori saja. Ya ini berdasarkan pengalaman ya yang baru saya alami ya teman-teman, dimana saya tadi memperbaiki lampu Philips 12 watt yang kasusnya mati total, dan ini ada dua buah lampu Philips 12 watt ya teman-teman. Yang satu ini sudah hancur, untuk LED chip LED-nya sudah harus diganti ya teman-teman. Terus kemudian ini chip LED-nya masih bagus semua, dan saya lakukan pengecekan, untuk chip LED-nya masih nyala semua teman-teman. Hanya saja di sini tadi nggak nyala ya teman-teman, karena drivernya bermasalah. Nah di sini ya teman-teman, untuk yang ini tadi setelah saya lakukan pengecekan pada drivernya ya, ini kasus lampu Philips 12 watt mati total. Di sini resistor fuse-nya ini putus teman-teman, resistor fuse-nya putus. Terus kemudian saya lakukan pengecekan pada dioda ya. Di sini dioda sudah saya ganti ya teman-teman. Nah di sini ada yang masih aslinya ya, beda ya. Ini yang sudah saya ganti, ini saya cari kanibalan agak besar ini aslinya masih kecil ya. Dan setelah saya lakukan penggantian resistor ya, karena di sini resistor fuse-nya putus, dan setelah saya lakukan pengecekan diodanya ya tadi, ternyata diodanya ini rusak teman-teman, short. Jadi di sini terhubung ya, diodanya terhubung, yang mengakibatkan air fuse ini putus. Makanya kadang lampu-lampu yang ada air fuse-nya ini tidak menyebabkan konslet ya pada MCB rumah, karena di sini beban akan disalurkan ke air fuse ini ya, yang menyebabkan air fuse ini putus. Yang namanya fuse itu adalah pengaman ya teman-teman, atau sekring di sini ya, sekring. Nah tapi setelah saya lakukan penggantian dioda ya teman-teman, ini sudah saya lakukan 3 kali. Di sini saya coba 3 kali, saya ukur dengan multitester. Di sini pada inputnya ini harusnya di multitester ini tidak menunjukkan nilai teman-teman. Kalau di multitester analog ini tidak bergerak ya jarumnya, walaupun dibolak-balik ini tidak bergerak. Kalau pada multitester digital cuma menunjukkan angka 1 saja di sini, walaupun dibolak-balik ya. Tapi setelah saya ganti, saya cek menggunakan multitester digital, di sini menunjukkan nilai teman-teman. Saya bolak-balik menunjukkan nilai. Terus saya ragu lagi, saya lepas, saya cek lagi diodanya. Sebenarnya diodanya juga enggak rusak teman-teman. Saya pasang lagi, seperti itu lagi. Jadi di inputnya ini menunjukkan nilai ya, yang seharusnya tidak menunjukkan nilai. Terus kemudian saya telusuri komponen lainnya ya teman-teman, karena tadi sekilas komponen Y ini masih bagus semua teman-teman, elko-nya. Nah elko-nya tadi mana tadi ya, ini masih bagus, nggak kelihatan ya. Kalau rusak ini nggak kelihatan. Nah nggak kelihatan ini mengembung, atau di sini yang bagian bawah sini mengembung juga nggak kelihatan ya. Nah seperti ini tadi ya, seperti ini masih nggak begitu kelihatan kerusakannya. Tapi setelah saya lepas ya teman-teman, di sini elko-nya ini elko sudah saya ganti teman-teman. Di sini elko-nya di sini ini ya, yang bagian bawah ini sudah menempel ke ini apa ini PCB-nya teman-teman, PCB-nya di sini. Jadi ini sudah meletus teman-teman. Jadi di sini sudah meletus, yang akhirnya cairannya ini menempel ke sini, ke PCB-nya. Jadi kalau teman-teman nanti mengalami hal yang serupa dengan kasus ini ya teman-teman, silakan elko-nya ini diganti ya teman-teman. Elko yang besar ini diganti. Ini dari
aslinya ini ukurannya berapa ya, 6,8 mikro. Ini saya ganti 8,2 kalau nggak salah ini, karena di sini pelindungnya sudah hilang ya teman-teman di sini. Nah seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau ini pada input ini konslet, bukan konslet ya, pada input ini setelah kita ganti dioda dengan dioda yang masih normal, kita ukur dengan multimeter masih menunjukkan nilai ya teman-teman, ini berarti yang rusak di ini elko nya ini wajib diganti. Usahakan ya sama ya teman-teman. Kalau nggak ada ya yang sama, silahkan di atasnya itu lebih baik untuk ukurannya ya, mikronya. Untuk voltnya gunakan yang 400 volt di sini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan di sini sudah nyala kembali ya teman-teman. Tentu saja kita harus mengganti air fuse-nya juga. Itulah sebabnya kenapa ini sangat penting ya air fuse di sini, untuk menghindari MCB jeglek ya saat ada kerusakan pada input diodanya di sini atau short pada diodanya. Nah, nyala teman-teman di sini ya. 12 watt cukup lumayan terang loh untuk Philips 12 watt ini ya. Terus ini yang satu lagi teman-teman, ini juga sama 12 watt. Ini sudah rusak sekali, harus dicip ulang kembali ya teman-teman. Dan di sini tadi juga kerusakannya pada drivernya juga ini rusak. Setelah saya lakukan ini teman-teman, saya gunakan beban ini ya, PCB nya saya pindah ke sini, papan LED-nya pindah saya ke sini, ke driver di sini, ternyata tidak menyala. Padahal di sini untuk ini air fuse maupun dioda masih bagus ya. Tapi setelah saya cek, ini ternyata cuma ini teman-teman, sebuah trafo wire ya di sini, lilitannya seperti ini sudah putus teman-teman. Dan di sini saya belum menemukan penggantinya yang sama ya teman-teman, karena di sini kita harus menyesuaikan lubang kakinya di sini ya. Ternyata di sini ini dari berhubungnya bukan sini ke sini ya teman-teman, tapi dari sini ke sini. Jadi makanya kita harus mencari sebuah trafo, lilitan trafo seperti ini ya, yang sama ya teman-teman. Jadi input maupun outputnya ini di bagian pojok sini ya, bukan ke sini ya teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa.